Halo, perkenalkan, saya Indah Margareta, CPNS Kemenperin 2025 untuk Satker SMK SMTI Padang. Jabatan saya di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, untuk wawancara, di sini saya akan mewawancarai Ketua Klinik Konseling yang merupakan atasan saya. Baik, di samping saya ini ada Ibu Septilawati. Nah, Ibu bisa diperkenalkan lagi nih Bu namanya? Oke, nama saya Septilawati. Jabatannya Sebagai guru BK di SMK SMTI Padang. Ibu Septilawati ini merupakan ketua klinik konseling atau BK di sekolah kami. Nah, Ibu, ada beberapa pertanyaan mengenai salah satu nilai berakhlak, yakni kompeten. Ya. Ibu, menurut Ibu sendiri, apa arti kompeten bagi seorang ASN, khususnya yang bidangnya bimbingan dan konseling? Kompeten itu ada 4 cakupan. Kalau untuk guru BK ya, yang pertama itu adalah tentang profesionalitas, kemudian tentang pedagogi, kemudian sosial, dan yang terakhir itu adalah kepribadian. Jadi 4 aspek itu jika dimiliki oleh seorang guru, maka dia disebut kompeten. Bisa diceritakan Ibu, bagaimana contohnya Ibu menerapkan nilai kompeten ini dalam pekerjaan sehari-hari? Tadi kita sudah tahu 4 aspek. Iya. Sebagai guru BK, pedagogik berarti kita punya ilmu kebitaan. Sebagai profesionalitas kita punya teori-teori dan konsep-konsep tentang kebikaan. Secara sosial kita punya hubungan komunikasi yang bagus sebagai guru BK. Kepribadian sebagai kita punya teladan atau kode etik dalam menjalankan. Penerapannya di dalam lingkungan kegiatan kita sebagai guru BK, yang pertama kita ambil contoh ya, misalnya nih kita di tahun ajaran baru buat program kan ya. Iya. Ya. Pertama yang kita lakukan adalah asesmen dulu kan. Nah, asesmen itu kita buat. Asesmen yang kita buat itu berarti yang dituntut di situ adalah kompetensinya apa? Itu adalah tentang profesionalitas. Yeah. Kemudian hasil asesmen kita jadikan ke program. Program itu nanti kita pertimbangkan aspek-aspek tugas perkembangan siswa kita, siswa asuh kita. Berarti itu ilmu pedagogik. Dalam menerapkan hasil asesmen yang dituang dalam program, menerapkannya dalam bentuk layanan, berarti kita nanti berkolaborasi dengan wali kelas, guru mapel, yang dituntut apa? Kompetensi apa? Sosial. Okay. Kemudian dalam melaksanakan konseling misalnya, ada hal-hal yang perlu dirahasiakan. Berarti yang dituntut di situ apa? Kepribadian seorang guru BK dalam memegang kode etik dalam hal kerahasiaan. Nih, apa langkah yang biasanya Ibu lakukan untuk mengasah kemampuan diri Ibu dan tim nih soal kompetensi? Dalam hal kompetensi ya? Iya. Oke. Biasanya kita melakukan untuk diri dulu ya. Kalau untuk diri itu kita tentu mengupgrade ilmu. Mengupgrade ilmu berarti kita banyak iklan, pelatihan-pelatihan yang mendukung fungsi kita. Yang kedua, kita bisa melakukan apa-apa sih bentuk-bentuk kolaborasi yang bisa kita pakai bersama tim. Nah, kolaborasi ini dipastikan harus sejalan dengan program yang sudah disusun. Ya. Misalnya kalau kita di klinik konseling itu, misalnya mau melakukan edukasi, kita nggak bisa sendiri dong, harus melibatkan tim, terus mungkin narasumber atau sebagai apa gitu ya. Kemudian untuk generasi kita sekarang adalah Gen Z, berarti kita juga harus tingkatkan IT-nya. Karena Gen Z kan, siswanya Gen Z, berarti IT. Nah, semua itu nanti kita evaluasi. Nah, jadi refleksi diri, mana yang bagus kita pakai, mana yang masih belum kita upgrade lagi ilmunya. Jadi semakin hari kompetensi kita semakin berkembang. Tantangan apa ya yang paling sering muncul nih Bu dalam menjaga kompetensi itu? Bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan di sekolah ya? Iya. Tantangan yang sering muncul biasanya satu itu keterbatasan waktu ya. Nah, SMTI itu belajarnya sistemnya blok.
Kalau blok berarti itu mapel 1 semester bisa dijalankan 3 bulan. Nah, otomatis program yang sudah kita buat itu kadang-kala terkendala sedikit. Itu yang pertama dari segi waktu. Yang dari segi berikutnya itu tantangan yang sering terjadi itu adalah ketersediaan dana, dukungan sistem lah ya. Oke. Dana. Kenapa? Karena guru BK itu kan kita tidak sendiri, banyak misalnya untuk guru BK. Pasti anggaran yang dikeluarkan itu untuk 1 atau 2, belum mengcover. Jadi itu permasalahan itu. Solusinya biasanya kita buat ya, kalau sekarang udah agak enak kan, kalau dari segi waktu kita bisa pakai webinar atau pertemuannya secara online gitu bisa. Tapi kalau untuk yang dana kita bisa melakukan juga seperti yang tadi, tidak bisa kita langsung nggak ada uangnya, oke kita dana gratisan banyak kok, selama Anda berusaha pasti bisa. Baik Ibu. Nah, untuk pesan sendiri, apa Ibu punya pesan untuk rekan-rekan ASN yang lain agar menjaga dan meningkatkan kompetensinya gitu? Oh ya, untuk ASN baru ya? Untuk Ya, ASN baru, ASN itu amanah. Iya, amanah itu harus dijaga. Jangan pernah lelah meningkatkan kompetensi. Terbentur jalan satu, masih banyak jalan untuk mencapai kompetensi maksimal. Selamat jadi guru BK hebat di SMK SMP di Padang. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Nah teman-teman, Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk wawancara hari ini. Semoga mendapatkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.